untuk selanjutnya uji heterogedastisitas. Ini tujuannya menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan. Ini ada beberapa cara yang dilakukan dengan cara melihat grafik plot, uji PAR, uji Glaser, dan uji White. Ini kalau menjelaskannya, jadi nantinya output dari software tersebut, software SPSS itu akan mengeluarkan pengujian-pengujian grafik pengujian. Gitu. Nah, pengujian pada penelitian ini biasanya menggunakan grafik plot yang dilihat nantinya nilai ZP-RAT dengan residualnya SRI SID. Gitu. Ini nanti tinggal dimasukkan. Jadi kalau kita nantinya menguji akan ada tahapan-tahapannya. Nanti tahapannya sudah saya berikan di sini juga. Oke, nanti silakan dilihat. Kemudian tidak terjadi heterogedastisitas itu tandanya apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu. Jadi ini suatu objek, suatu ini sampel saat dimasukkan ke pengujian SPSS dengan uji asumsi heterogedastisitas ini nantinya akan ada grafik itu, terus ada garisnya. Nah, kalau mendekati garis itu nantinya akan terjadi kalau misalkan tidak terjadi heterogedastisitas itu, titik-titiknya itu akan menyebar gitu. Jadi tidak mendekati garis tengahnya ini. Akan menyebar. Nah, itu tidak terjadi heterogedastisitas. Kalau misalkan terjadi heterogedastisitas, maksudnya nilainya bagus, nilainya valid, itu akan mendekati garis di tengah. Jadi akan ada garis sumbu gitu, akan ada garis gini. Nah, mendekati garis tengahnya ini, itu berarti terjadi heterogedastisitas, nilainya valid. Kalau menyebar, dia tidak mau mendekati garis, itu berarti tidak terjadi heterogedastisitas. Itu ya. Lanjut ke multikolinearitas. Kalau multikolinearitas ini tujuannya untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, untuk mengujinya, kalau sebelumnya pakai nilai signifikansi kurang dari atau lebih dari 0,05, kalau ini istilahnya VIF, kurang dari 10. Nah, ini simpulannya data bebas dari gejala multikolinearitas. Jadi kalau nilainya lebih dari 10 VIF-nya itu hasilnya jelek. Jadi dikatakan tidak multikolinearitas. Nah, gimana caranya kita bisa tahu untuk uji asumsi klasiknya? Kita wajib mencobanya. Jadi silahkan nanti teman-teman coba download software SPSS, kemudian nanti kita coba menggunakan data pengujian ini ya. Ini materinya sudah saya share di Google Classroom, nanti silahkan teman-teman download, kemudian dipelajari untuk langkah-langkah pengujian softwarenya ini. Nah, nantinya teman-teman bisa aplikasi itu. Apa sih SPSS biar kalian tahu gitu ya. Karena gini, untuk teknik sipil sendiri penggunaan software untuk statistik itu biasanya masih tergolong minim ya dipakai. Levelnya biasanya level magister yang pakai pengujian statistik SPSS ini biasanya kalau untuk sipil. Namun mau nggak mau teman-teman tetap dapat materi ini sebab ini berkaitan dengan
tugas kalian gitu. Jadi kalian harus mengenal gitu. Nantinya kalau misalkan melanjutkan ke jenjang magister biar nggak kaget gitu. Niatnya seperti itu. Jadi teman-teman tetap dapat materinya dan seenggaknya bisa tahulah gimana sih software SPSS ini. Jadi tidak hanya mengenal software yang ada di sipil aja, seperti BIM, StatPro, dan Stat, nggak cuma itu aja, tapi teman-teman juga paham dengan software-software yang terkait dengan metode penelitian ini juga. Niatnya seperti itu untuk mata kuliah ini. Nah, ini untuk pelaksanaannya sudah saya berikan ya di sini. Nanti coba teman-teman download dulu, terus kemudian nanti teman-teman coba aplikasikan. Sebab gini, kalau kita belajar, kita harus tahu tipikal kitanya gimana. Kalau untuk saya pribadi, personal, saya kalau nggak aplikatif, kalau tidak mencoba, pasti nggak ngena di otak saya. Itu kalau saya. Itu sejak dulu. Jadi kalau misalkan kita belajar, kita tidak mengenal kita sendiri, cara kita belajar nyamannya bagaimana, itu nantinya agak susah ya untuk belajar. Jadi saya itu kalau belajar cuma dengerin gini aja, nggak bisa saya. Jadi saya harus belajar lagi, mengulangi, kemudian mencoba. Itu kalau saya. Mulai dulu ya, sipil sendiri kan lebih banyak aplikasinya, lebih banyak actionnya gitu ya. Jadi kalau seperti menggambar pakai AutoCAD gitu. Kalau hanya melihat orang menggambar, wah keren, mudah itu pasti gitu. Tapi kalau kita nggak nyoba, itu pasti kaget kalau misalkan kita aplikasi. Jadi saya sarankan kalau untuk teman-teman, cobalah di download dulu softwarenya, kemudian nanti coba diaplikasikan gitu untuk mencoba software tersebut gitu. Saran saya seperti itu, karena kalau kita nggak kepo, kita nggak akan tahu. Gitu ya. Nah, sekarang silakan untuk teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait uji asumsi. Oh ya, ini yang belum nyalakan videonya, silakan dinyalakan. Oke. Oke. Silakan teman-teman, saya buka sesi tanya jawab jika ada yang ditanyakan terkait materinya. Yuk. Silakan teman-teman. Tidak ada yang bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita ujian ya. Jadi ujiannya, UTS-nya menggunakan media Google Classroom. Nanti pengumpulan juga di Google Classroom. Tahapan pengerjaannya nanti saya berikan di Google Classroom ya. Terus kemudian materinya mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan kemarin, pertemuan ini yang terakhir, uji asumsi klasik. Ada yang ditanyakan terkait UTS juga? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan dipelajari lagi materi yang sudah saya share. Kita ketemu UTS minggu depan ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak.